Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dan sahabat Genius. Pada pertemuan kali ini, Genius Siap PTN mempersembahkan pembahasan soal-soal latihan UTBK. Selamat belajar! Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal UTBK yang berhubungan tentang baris dan deret. Spesial di video kali ini, Kak Okta akan membahas soal-soal UTBK yang berhubungan dengan baris dan deret. Langsung aja yuk, soal nomor 1. Jumlah n suku pertama deret aritmatika dinyatakan dalam Sn 4n kuadrat ditambah 5n. Yang ditanyakan adalah bedanya. Nah, di sini kalau misalkan kita tahu bahwa Sn itu jumlah n suku pertama, berarti otomatis kalau U1 sama dengan N1 ya. Nah, untuk mencari S1 langsung aja berarti di sini semua nilai N diganti dengan 1. Berarti 4 kali 1 kuadrat ditambah dengan 5 kali 1. Hasilnya 9. Nah, kemudian untuk mencari S2 kan berarti U2 ditambah U1. Artinya U2 adalah S2 dikurangi U1 kan? Nah, kita cari dulu nih berapa S2-nya. Berarti semua nilai N diganti dengan 2. Maka 4 kali 2 kuadrat ditambah dengan 5 kali 2. Hasilnya 26. Nah, di sini kita akan cari U2-nya dong. Maka U2 adalah S2 dikurangi U1. Berarti 26 kurangi dengan 9. Ketemu 17 ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah beda. Beda itu suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi 17 kurangi 9 hasilnya adalah 8. Tetapi di sini Kak Okta punya nih cara cepetnya. Biar kamu ngerjain hanya 2 detik deh, ya. Jangan 1 detik kecepatan ya, 2 detik aja. Nah, di sini gimana caranya? Cukup dengan gini sayang. Kamu bisa melihat di situ kalau kita punya Sn 4n kuadrat ditambah 5n, ini pangkatnya kita kalikan aja dengan koefisien n kuadrat. Jadi, kita ketemu bahwa B-nya adalah 4 kalikan 2. Ketemu ya? Jadi, B-nya adalah 8. Atau kalau misalkan kita punya rumus seperti ini, bisa aja, misalkan saya punya Sn sama dengan Pn kuadrat ditambah Qn, dengan Un, kita punya rumus 2Pn ditambah Q kurangi P, maka bedanya adalah 2P. Gitu ya. 2P itu berarti 2-nya dari pangkat ini, untuk P-nya itu dari koefisien N kuadrat. Gampang kan? Jadi langsung aja ketemunya adalah E. Untuk soal nomor 2, diketahui suatu barisan geometri U1, U2, U3 sampai dengan UN, kemudian diketahui U3 ditambah U4 sama dengan 48, dan U5 ditambah U6 dibagi U3 ditambah U4 sama dengan 4. Yang ditanyakan U3 ditambah U4 tambah U5, U6 tambah U7 tambah U8. Di sini jelas kalau U3 ditambah U4 itu sudah diketahui 48 ya. Kemudian yang kedua, di sini ada U5 tambah U6. Nah, U5 tambah U6 dibagi U3 ditambah U4 sama dengan 4. Kita buat bisa dirubah karena di sini hasilnya 48 kan, berarti ketemu U5 ditambah U6 dibagi 48 sama dengan 4 ya. Artinya U5 ditambah U6 sama dengan 4 dikali 48. Ketemu ya. 192. Ya, oke, sudah ketemu nih. Di sini 192. Sekarang U7 ditambah U8. Nah, di sini karena kita punya U5 ditambah U6 dibagi U3 ditambah U4, kita kesinikan ya. U5 itu AR pangkat 4, sedangkan U6 AR pangkat 5 dibagi dengan U3 itu AR pangkat 2, U4 itu AR pangkat 3 sama dengan 4 ya. Nah, tak keluarin nih, kalau di sini atas tak keluarin AR pangkat 4, berarti di sini tinggal 1 ditambah R, betul? Kemudian kalau bawah AR kuadratnya tak keluarin, berarti tinggal 1 ditambah R juga ya. Nah, di sini berarti kita bisa siasati nih. 1 tambah R kita coret, 1 tambah R kita coret. A kita coret, A kita coret. Ketemu bahwa R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 2, ketemunya berarti R pangkat 2 sama dengan 4 ya. Nah, di sini berarti kalau U7 ditambah U8 itu berarti kalau tak buat AR pangkat 6 ditambah dengan AR pangkat 7, betul kan? Berarti di sini tak keluarkan nih R kuadratnya. Nah, berarti di sini tinggal AR pangkat 4 ditambah dengan AR pangkat 5. Iya. Nah, berarti R kuadrat, AR pangkat 4 kan? Iya, AR pangkat 4 itu U5, sedangkan AR pangkat 5 itu U6.
Nah, U5, U6 kan diketahui ya, berarti ketemunya adalah R kuadratnya 4, sedangkan U5 ditambah U6 itu adalah 192. Nah, berarti 192 kalikan 4, ini 8, berarti ini 6, sisa 3, 7 ya. Nah, berarti sini adalah 768. Ini berarti ketemunya belakang ini 8, ya kan? Ini 0, 0, 1. Iya, 1008. Ketemunya C ya. Baik, untuk soal nomor 3, jika Sn sama dengan 5n kuadrat dikurangi 6n adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika, maka suku kelima barisan tersebut adalah berapa? Nah, di sini kita menggunakan konsep dasarnya aja ya. Bisa sih pakai cara cepat tapi nanti. Kita konsep dasar dulu. Kalau konsep dasar, jika di S diketahui Sn ditanyakan UN, langsung aja. UN itu adalah Sn dikurangi Sn min 1. Nah, karena di sini diketahui yang ditanyakan adalah U5, maka U5 itu adalah S5 dikurangi dengan S5 kurangi 1 atau U5 sama dengan S5 kurangi S4. Kita cari dulu nih berapa S5, berapa S4. Pertama, S5, maka semua nilai N diganti dengan 5. Maka hasilnya 5 kali 5 kuadrat kurangi 6 kali 5 hasilnya adalah 95. Kemudian untuk S4, 5 kali 4 kuadrat kurangi 6 kali 4 hasilnya 56 ya. Maka U5 itu bisa diperoleh dari S5 kurangi S4. Artinya 95 kurangi 56. Hasilnya adalah 39. Atau boleh nih pakai cara yang cepat ini ya. Nah, di sini caranya bagaimana? Kalau kita punya Sn, 5n kuadrat kurangi 6n, mau cari UN, turunin aja. Berarti diturunin duanya, berarti 10n dikurangi 6. Udah selesai? Belum. Masih dikurangi dengan koefisien n kuadratnya. Berarti kurangi 5. Artinya UN sama dengan 10n kurangi 11. Nah, di sini karena cari U5, maka semua n diganti dengan 5. 10 dikali 5 kurangi 11. Artinya 50 kurangi 11. Hasilnya 39. Sama ya? Maka jawabannya adalah E. Untuk soal selanjutnya, jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga dari barisan aritmatika, suku pertama dibanding dengan suku ketiga pada barisan aritmatika itu adalah 1:3. Karena baris aritmatika maka rumusnya A sebagai suku pertama, kemudian suku ketiga A ditambah 2B ya. Nah, ini 1:3. Kita kalikan silang aja, berarti 3A sama dengan A ditambah 2B. A-nya jadi satu ruas, 3A kurangi A sama dengan 2B. 3A kurangi A kan berarti 2A ya, sama dengan 2B. Artinya A sama dengan B. Oke, selanjutnya, maka perbandingan suku kedua dan suku keempat. U2 per U4. Aritmatika, karena suku kedua berarti A ditambah B, sedangkan suku keempat adalah A ditambah 3B. Karena A sama dengan B, oke, kita ganti aja, substitusikan aja ya. Berarti A ditambah A, karena A sama dengan B kan. Kemudian di sini juga A ditambah dengan 3A. A tambah A itu adalah 2A, sedangkan A tambah 3B 4A. Maka perbandingannya adalah 1:2, karena sama-sama dibagi dengan 2A. Oke, ketemu jawabannya C ya. Untuk soal selanjutnya, jika 1001, 997, 993 adalah barisan aritmatika, ya, maka suku yang bernilai negatif yang muncul pertama kali adalah suku keberapa? Nah, biasanya kan kalau kita nyari satu-satu kelamaan ya. Nah, ini kita ada rumus cepatnya nih. Caranya bagaimana? Nih, kita anggap bahwa 1001 kan suku pertama, berarti A adalah 1001 suku pertama ya, kita sebut A. Kemudian bedanya adalah 1001 ke 997. Bedanya berarti negatif 4 ya. Nah, di sini kita punya rumusnya nih. Kalau kita akan mencari bilangan negatif atau bilangan positif yang pertama kali muncul, cukup dengan rumus ini. Mutlak dari suku pertama dibagi dengan beda ditambah dengan 1. Ya kan? Oke, yuk kita langsung cari. Suku pertamanya kan 1001, bedanya ada negatif 4. Nah, dan ingat di sini ada kata bulatkan ke atas. Artinya 1001 dibagi 4 karena mutlak berarti selalu positif ya. Maka hasilnya adalah 250,25. Nah, ditambahkan dengan 1. Ingat, bulatkan ke atas. 250,25 dibulatkan ke atas jadi 251.
Ya, artinya 251 ditambah dengan 1. Maka ketemunya suku negatif yang paling pertama muncul adalah suku ke 252. Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Cepat ya. Oke, untuk soal selanjutnya. Kalau soal seperti ini nih, yang anget nih, soal-soal anget yang bentuk yang muncul di tahun 2021 juga, bentuknya hampir seperti ini ya. Suatu deret aritmatika mempunyai beda 2 dan jumlah 20 suku pertamanya adalah 240. Maka jumlah 7 suku pertamanya adalah berapa? Di sini kita diketahui adalah bedanya 2 dan S20-nya adalah 240. Maka karena diketahui S20, kita bentuk nih rumus Sn. Masih ingat ya, Kak? Kita tuliskan di sini, Sn itu adalah N per 2 kali 2A ditambah dengan N-1 kali beda. Seperti itu ya rumusnya ya. Nah, karena N-nya 20, maka 20 dibagi 2, dikali dengan 2A ditambah N-1. 20 kurangi 1, berarti 19 kali 2. Ya, sama dengan 240. Kemudian selanjutnya, nah di sini 20 dibagi 2 itu 10 ya. Nah, di sini karena 240 di sini ada 10, kita coret aja nolnya. Artinya 2A ditambah 38 sama dengan 24. Nah, 38-nya geser ke kanan ya. Pindahkan ke kanan. Jadi 2A sama dengan 24 kurangi 38. Nah, berapa nih 24 kurangi 38? Oke, hasilnya ada negatif 14. Maka nilai A adalah negatif 14 bagi 2, hasilnya adalah negatif 7. Udah selesai? Belum, karena yang ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertamanya. Berarti kita nyari S7. Kembali ke rumus ya. S7 berarti 7 per 2 dikali 2 kali A ditambah N-1 kali B. Berarti karena N-nya 7, berarti 7 bagi 2 kali 2 dikali dengan negatif 7, karena A-nya baru ketemu, ini ya tadi negatif 7, ditambah kenapa 6? Karena 7 kurangi 1. Ya kan? Nah, 7 kurangi 1, 6 kalikan 2. Nah, berarti S7 sama dengan, nah, 2 kali negatif 7 berarti negatif 14. Nah, negatif 14 ditambah 12 kan negatif 2. Berarti S7 adalah 7 per 2 dikali negatif 2. Artinya, S7 sama dengan negatif 7. Ketemu ya, jawabannya adalah C. Untuk soal selanjutnya, di sini diketahui sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 3 meter. 3 meter. Nah, kemudian bola itu memantul setinggi 1/4 dari tinggi semula. Kemudian turun lagi, otomatis mantul lagi, turun lagi, mantul lagi, turun lagi, sampai dia berhenti. Gitu ya. Di sini ditanyakan adalah panjang lintasan yang dilalui bola itu dari awal sampai berhenti. Nah, kita tahu nih ada dua kondisi. Kondisi di mana bola turun dan kondisi di mana bola naik, ya. Kondisi pada saat bola turun, dia memiliki suku pertamanya 3, betul? Ya. Kemudian, kondisi pada saat bola naik itu suku pertamanya berapa? Suku pertama ini di sini. Suku pertamanya adalah 1/4 dari tinggi awal, berarti 1/4 dari 3 atau 3. Nah, jadi di sini yang akan nanti kita cari adalah panjang lintasannya, di mana panjang lintasan itu adalah S hingga kondisi turun ditambah S hingga kondisi bola naik. Ya, di mana 3 ini merupakan suku pertama pada saat kondisi naik. Ini suku pertama pada saat kondisi, suku pertama pada saat kondisi turun. Kemudian 3/4 ini adalah suku pertama pada kondisi naik. Seperti itu. Jadi, kita mau nyari dulu nih. Berarti panjang lintasan. Oh, ingat ya, yang namanya S hingga itu punya rumus A per 1 min R. Nah, gitu ya. Maka panjang lintasan itu adalah kondisi turun. A-nya adalah 3. Berarti 3 per 1 kurangi 1/4. Kemudian kondisi naik, suku pertamanya 3/4 ya. Berarti 3/4 per 1 min 1 dikurangi 1/4. Oke. Nah, berarti panjang lintasan di sini 1 kurangi 1/4 kan berarti 3/4 ya. Oke, di sini kita samakan dulu penyebutnya semua karena sama. Berarti di sini 3/4. Nah, di sini 3/4. Samakan penyebutnya dulu, sini 4. Berarti sini 12 ditambah 3. Nah, berarti 12 tambah 3 itu 15/4 dikali 4/3 gitu ya. Berarti ini coret, 15 bagi 3 hasilnya 5.
Oke, tapi jangan khawatir, Kak Okta punya cara cepatnya. Untuk mencari panjang lintasan, jika diketahui bola dijatuhkan dari ketinggian awal, maka seperti ini. Dengan dengan A itu adalah sebagai tinggi bola dijatuhkan, ya, tinggi bola pada saat dia dijatuhkan. Nah, di sini tinggi awal adalah A, sedangkan R itu rasio, kita buat misalkan R itu adalah P per Q. Maka panjang lintasan kita bisa membuat rumus A dikali dengan mutlak, berarti selalu positif ya, dari P ditambah Q dibagi dengan P kurangi Q. Maka karena kita punya bahwa tinggi awalnya 3, ya, dengan R-nya 1/4, berarti P-nya 1, Q-nya 4. Artinya panjang lintasan atau S hingga itu adalah 3 dikali 1 tambah 4 dibagi 1 kurangi 4. Nah, berarti 3 mutlak ya, berarti selalu positif. 3 dikali 1 tambah 4, 5, 1 kurangi 4 mutlaknya ya, berarti 3. Langsung aja 3-nya dicoret, hasilnya 5. Seperti itu, gampang ya. Untuk soal selanjutnya, panjang sisi sebuah segitiga siku-siku ABC membentuk barisan aritmatika. Kata kuncinya di sini nih. Ada suatu segitiga siku-siku di mana panjang sisinya membentuk barisan aritmatika. Nah, yang perlu diketahui hanya satu, ya, perbandingan segitiga siku-siku yang membentuk barisan aritmatika. Perbandingannya adalah 3, 4, dan 5. Diingat ya, ini kata kuncinya di sini. Kemudian, ternyata kelilingnya adalah 72 cm. Jika M cm kuadrat adalah luas dari segitiga siku-siku, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, kita cari dulu nih. Kita gambar dulu segitiganya ya. Nah, segitiganya, karena tadi Kak Okta sudah memberitahu bahwa satu-satunya perbandingan segitiga siku-siku, ya, yang membentuk barisan aritmatika itu adalah 3, 4, dan 5. Ya, perbandingan paling kecilnya maksudnya ya. Nah, berarti di sini kita buat 3x, 4x, 5x. Nah, setelah itu diketahui kelilingnya nih, kelilingnya 72. Berarti artinya 3x ditambahkan dengan 5x ditambah dengan 4x hasilnya 72. Kita nyari x-nya dulu nih ya. Berarti tambahkan aja 3 tambah 4, 7, tambah 5, 12. Berarti 12x sama dengan 72. Maka nilai x ketemu 6. Nah, setelah itu ya udah kita masukkan aja ke segitiganya kan. Berarti di sini diketahui 3 kali 6, 18, kemudian 4 kali 6, 24. Nah, yang ditanya adalah luasnya. Oke, luas itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya 24, tingginya 18. Udah ketemu, hasilnya adalah 216. Karena M-nya 216, maka bagaimana hubungannya dengan Q? Otomatis Q-nya lebih besar, berarti jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke, jawabannya B. Untuk soal selanjutnya, suku ke-11 suatu barisan aritmatika sama dengan 4 kali suku ke-16. Suku ke-11 sama dengan 4 kali suku ke-16, di mana di sini bedanya adalah negatif 3. Ya. Kemudian, maka 4 kali suku ke-14 sama dengan suku ke-berapa? Yang ditanyakan ini ya, 4 kali suku ke-14 sama dengan suku ke berapa? Suku ke N ya. Nah, di sini karena kita ketahui U11 berarti A ditambah dengan 10B sama dengan 4 kali A ditambah dengan 15B. Itu kan? Nah, di sini bedanya 3. Berarti A ditambah 10 kali minus 3. Berarti di sini 10 kali minus 3 ya. Sama dengan 4 kali A ditambah 15 kali minus 3 juga. Nah, berarti A dikurangi dengan 30 sama dengan 4A. 15 kali negatif 3 kan negatif 45. Kalikan 4 itu berarti negatif 180. Jadikan satu ruas, berarti A kurangi 4A sama dengan min 180 ditambah dengan 30. Berarti ketemu nih nilai di sini min 3A sama dengan minus 150. Berarti nilai A sama dengan 50. A-nya ketahui, B-nya ketahui. Di sini kita nyari N nih. 4 dikali dengan U14 itu berarti A ditambah dengan 13B sama dengan A ditambah dengan N-1 kali B. Nah, karena A-nya 50, berarti 50 ditambah dengan 13 kali minus 3 sama dengan A-nya berapa tadi? 50 ya, ditambah dengan N-1 kali minus 3. Oke, berarti di sini 4, 50 ditambah dengan
13 kali negatif 3, berarti min 39 ya. Oke, ini 50, kalikan ini minus 3N ditambah dengan 3. Nah, 50 kurangi 39 berarti 4 dikali 11 sama dengan 50 tambah 3. Berarti 53 kurangi 3N. Ini 44, di sini 53 kurangi 3N. Posisinya pindah ruas ya. 3N sama dengan 53 kurangi 4, 4. Berarti 3N sama dengan 53 kurangi 4 itu 9 ya. Berarti N sama dengan 3. Ketemu, jawabannya adalah B. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Untuk kamu yang ingin mendapatkan bimbingan belajar lebih intensif bersama Jenius Siap PTN, bisa langsung hubungi Kak Jenny. Jenius Siap PTN melayani bimbingan belajar offline dengan guru datang ke rumah, khusus untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, dan melayani bimbingan belajar secara online untuk seluruh wilayah di Indonesia. Pilihan tepat mencetak generasi hebat, ya Jenius Siap PTN. Buruan daftarkan diri kamu. Langsung saja hubungi Kak Jenny di nomor yang tertera di layar Anda. Kak Jenny tunggu ya.